Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Herlina, selamat malam juga teman-teman semuanya. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas praktik akuntansi biaya, tugas pertemuan ke-8, kasus PT Sablon Nusantara. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Agnes Jovitasari dengan NPM 4025, 2. Nia Nurlita dengan NPM 4033, 3. Eka Era Mutia dengan NPM 4093, dan saya sendiri Maulidatul Hasanah dengan NPM 4117. Langsung saja ke yang pertama. Ini membahas tentang jurnal umum untuk biaya produksi dengan informasi diperoleh dari buku biru halaman 64. Jurnal umum yang pertama yaitu terkait dengan bahan baku langsung. Diperoleh pada tanggal 5 Januari 2016 dengan jurnal persediaan barang dalam proses senilai 125 juta di debit dan persediaan bahan baku senilai 125 juta di kredit dengan nomor referensi 101. Terus mencatat transaksi yang kedua yaitu tanggal 6 Januari 2016 dengan jurnal persediaan barang dalam proses senilai 1.600.000 di debit dan persediaan bahan baku senilai 1.600.000 di kredit dengan nomor referensi 102. Untuk transaksi yang ketiga yaitu tanggal 8 Januari 2016 dengan jurnal persediaan barang dalam proses senilai 45 juta di debit dan beban gaji yang masih harus dibayar senilai 45 juta di kredit. Untuk transaksi yang selanjutnya yaitu tanggal 8 Januari 2016 dengan jurnal persediaan barang dalam proses senilai 7.500.000 di debit dan pengendali overhead pabrik senilai 7.500.000 di kredit. Untuk yang selanjutnya yaitu tanggal 10 Januari 2016 dengan pencatatan jurnal persediaan barang dalam proses senilai 35 juta di debit dan persediaan bahan baku senilai 35 juta di kredit dengan nomor referensi 163. Untuk transaksi yang selanjutnya mencatat pada tanggal 15 Januari 2016 dengan jurnal persediaan barang dalam proses senilai 45 juta di debit dan beban gaji yang masih harus dibayar senilai 45 juta di kredit. Untuk selanjutnya yaitu masih tanggal 15 Januari 2016. Ini terkait dengan overhead pabrik yang dibebankan dengan jurnal persediaan barang dalam proses senilai 7.500.000 di debit dan pengendali overhead pabrik senilai 7.500.000 di kredit. Untuk pencatatan jurnal yang selanjutnya yaitu tanggal 22 Januari 2016 dengan jurnal persediaan barang dalam proses senilai 45 juta di debit dan beban gaji yang masih harus dibayar senilai 45 juta di kredit. Masih di tanggal yang sama yaitu 22 Januari 2016, jurnalnya yaitu persediaan barang dalam proses senilai 7.500.000 di debit dan pengendali overhead pabrik senilai 7.500.000 di kredit. Untuk yang selanjutnya yaitu jurnal tanggal 29 Januari 2016 dengan akun persediaan barang dalam proses senilai 45 juta di debit dan akun beban gaji yang masih harus dibayar senilai 45 juta di kredit. Untuk jurnal yang terakhir yaitu tanggal 29 Januari 2016 dengan
Jurnal persediaan barang dalam proses senilai 7.500.000 di debit dan pengendali overhead pabrik senilai 7.500.000 di kredit. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk nomor satu, yaitu asumsikan bahwa setelah melakukan negosiasi dengan PT Sedapwangi, diperoleh kesepakatan bahwa PT Sedapwangi mau menerima pesanan tersebut hanya sebanyak 9.500 unit. Buatlah jurnal untuk mencatat biaya produksi yang terjadi atas pesanan tersebut dan pengirimannya ke pelanggan apabila yang pertama yaitu apabila kegagalan atau produk cacat tersebut disebabkan karena kegagalan atau kesalahan dari perusahaan. Nah, untuk kesalahan yang pertama ini tuh biaya untuk barang cacatnya ini ditanggung oleh perusahaan dan dimasukkan ke biaya lain-lain. Untuk jurnal yang pertama yaitu ada persediaan barang cacat senilai 5 juta. Ini diperoleh dari jumlah barang cacat yaitu sebanyak 500 dikali dengan harga jual barang cacat yaitu sebesar 10.000 sehingga menghasilkan 5 juta rupiah. Yang selanjutnya ada beban lain-lain di debit senilai 13.580.000. Ini diperoleh dari total produksi barang cacat dikurangi dengan hasil penjualan barang cacat. Biaya produksi barang cacat ini diperoleh dari total produksi yaitu sebesar 371.600 dibagi dengan jumlah produksi yaitu 10.000 menghasilkan 37.160 dikali dengan jumlah barang cacat yaitu 500 buah sehingga menghasilkan biaya produksinya 18.580. Selanjutnya dikurangi dengan hasil penjualan barang cacat yaitu 5 juta sehingga beban lain-lainnya yaitu 13.580.000 rupiah. Untuk yang selanjutnya ada harga pokok penjualan sebesar 353.020.000. Ini diperoleh dari biaya produksi per unit yaitu 37.160 dikali dengan jumlah pesanan tidak termasuk dengan barang cacat yaitu sebanyak 9.500. Yang selanjutnya ada persediaan barang dalam proses di kredit sebesar 371.600. Ini merupakan total produksi untuk 10.000 pesanan kaos dari PT Sedapwangi. Yang selanjutnya yaitu jurnal untuk mencatat penjualan, yaitu ada piutang usaha dan juga piutang usaha di debit dan juga pendapatan penjualan di kredit, di mana nilainya yaitu senilai 529.530.000 rupiah. Ini diperoleh dari harga jual, yang mana harga jual ini diperoleh dari eh, biaya produksi per unit yaitu 37.160 dikali dengan keuntungan yang diharapkan yaitu 150% sehingga menghasilkan harga jual sebesar 55.740 dikali dengan jumlah pesanan yang dikirimkan kepada PT Sedapwangi yaitu 9.500. Yang selanjutnya yaitu ketika kesalahan tersebut atau produk cacat itu disebabkan oleh kesalahan pelanggan. Yang pertama ada jurnal yaitu persediaan barang cacat di debit senilai 5 juta. Ini diperoleh dari jumlah barang cacat dikali dengan harga jual barang cacatnya. Yang selanjutnya ada HPP atau harga pokok penjualan. Ini diperoleh 366.600.000 rupiah. Nilai ini diperoleh dari total biaya produksi yaitu 371.600.000 dikurangi dengan 5 juta sebagai hasil dari penjualan barang cacat sehingga menghasilkan 366.600. Yang selanjutnya ada persediaan barang dalam proses sebesar 371.600.000. Ini diperoleh dari total biaya produksi untuk keseluruhan produk. Nah, untuk kesalahan dari pelanggan ini tuh tidak jadi pelanggan yang menanggung biaya produksi untuk barang cacat setelah dikurangi dengan harga penjualan barang cacat. Yang selanjutnya itu ada jurnal untuk mencatat penjualan, di mana jurnalnya yaitu ada piutang usaha di debit dan juga pendapatan penjualan di kredit. Nilainya itu sebesar 549.900
Ini didapat dari harga jual yaitu 55.740 dikali dengan jumlah pesanan sebanyak 9.500 ditambah dengan pengerjaan kembali. Ini diperoleh dari bahan baku yaitu 16.160 dikali dengan 500 unit barang cacat ditambah dengan tarif tenaga kerja langsung yaitu 18.000 dikali dengan 500 ditambah dengan tarif overhead yaitu 3.000 dikali dengan 500 sehingga menghasilkan hasil yaitu 18.580. Nilai ini akan dikurangi dengan hasil penjualan yaitu 5 juta sehingga menghasilkan 13.580. 13.580 ini nanti akan dikali dengan 150% sehingga setelah dijumlahkan yaitu pendapatan penjualannya ini akan diperoleh 549.900.000 rupiah. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada nomor 2, yaitu 2A. Jika pengerjaan kembali disebabkan oleh kegagalan internal, diasumsikan pengerjaan kembali akan membutuhkan tambahan bahan baku senilai 16.160.000 dan 1 jam tenaga kerja langsung dengan tarif 18.000 per jam dan juga biaya overhead menggunakan tenaga kerja jam langsung dengan tarif sebesar 3.000 per jam. Untuk jurnal yang pertama ada beban lain-lain sebesar 18.580.000 rupiah di debit yang didapatkan dari penjumlahan bahan baku ditambah beban gaji ditambah dengan overhead pabrik. Kemudian ada persediaan bahan baku sebesar 8.080.000 rupiah di kredit. Untuk bahan baku ini didapatkan dari 500 unit yang cacat tersebut dikalikan dengan tambahan bahan baku sebesar 16.160.000. Selanjutnya ada beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 9 juta rupiah di kredit. Beban gaji ini didapatkan dari 500 dikalikan dengan tarif tadi yaitu 18.000 per jam. Selanjutnya ada pengendali overhead pabrik sebesar 1.500.000 di kredit, yaitu didapatkan dari 500 unit kaos yang cacat tadi dikalikan dengan tarif 3.000 per jam. Selanjutnya ada harga pokok penjualan sebesar 371.600.000 rupiah di debit. Untuk persediaan barang dalam proses sebesar 300 juta 71.600.000 rupiah di kredit. Ini didapatkan dari total biaya per unitnya dikalikan dengan 10.000 yaitu jumlah yang dipesan tadi. Kemudian, pada saat penjualan atau pengiriman terdapat piutang perusahaan sebesar 557.400.000 rupiah di debit dan pendapatan penjualan sebesar 557 juta rupiah di kredit. Ini didapatkan dari harga jual yaitu dikalikan dengan jumlah unitnya. Untuk soal nomor 2 yang B, jika pengerjaan kembali disebabkan oleh pelanggan. Yang pertama ada jurnal beban lain-lain sebesar 18.570.000 rupiah di debit, yaitu yang didapatkan dari jumlah penjumlahan bahan baku ditambahkan dengan beban gaji dan ditambahkan dengan overhead pabrik. Untuk yang kedua ada persediaan bahan baku sebesar 8.080.000 rupiah di kredit. Selanjutnya ada beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 9 juta rupiah di kredit. Dan selanjutnya ada pengendali overhead pabrik sebesar 1.500.000 di kredit. Dan selanjutnya ada harga pokok penjualan sebesar 39.180.000 rupiah di debit. Dan ya kemudian persediaan barang dalam proses sebesar 39.180.000 rupiah di kredit. Ini didapatkan dari total harga pokok penjualan sebesar 371.600.000 rupiah ditambah dengan biaya pengerjaan yang tadi atau pengerjaan kembali sebesar 18.580.000 rupiah. Saat penjualan terdapat piutang usaha sebesar 585.270.000 rupiah di debit dan pendapatan penjualan sebesar 585.270.000 rupiah di kredit. Ini didapatkan dari 150% dari harga pokok penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Untuk selanjutnya yaitu nomor 3, soalnya yaitu perusahaan biasanya menjual barang cacat dan sisa potongan bahan kaos pada akhir setiap bulan. Asumsikan bahwa satu-satunya barang cacat yang ada berasal dari pesanan PT Sedap Wangi. Buatlah jurnal penjualan barang cacat tersebut. Untuk jurnalnya, jika barang cacat itu ada kas sebesar 5 juta di debit dan persediaan barang sebesar 5 juta di kredit. Selanjutnya untuk nomor 4 yaitu jika diketahui bahwa pada akhir bulan perusahaan bisa menjual sisa potongan bahan kaos senilai 2.750.000. Buatlah jurnal untuk mencatat penjualan bahan baku sisa tersebut. Jurnalnya yaitu ada kas sebesar 2.750.000 di debit dan juga pendapatan lain-lain sebesar 2.750.000 di kredit. Selanjutnya yaitu untuk nomor 5, soalnya yaitu menurut Anda, apakah kebijakan mutu perusahaan sudah sesuai dengan konsep manajemen mutu total? Berikan penilaian Anda mengenai kebijakan mutu perusahaan dan saran-saran perbaikan bila ada. Nah, jadi menurut kelompok kami, kebijakan mutu total perusahaan belum sesuai dengan konsep manajemen mutu total karena pengendalian mutu hanya dilakukan melalui inspeksi. Seharusnya perusahaan memiliki sistem untuk mengidentifikasi masalah mutu dan mengembangkan solusi. Manajemen puncak harus terlibat secara aktif dalam perbaikan mutu dan bukan hanya fokus pada mencari kesalahan. Karyawan tidak secara aktif terlihat dalam usaha perbaikan mutu karena yang terlibat hanya petugas inspeksi. Dan untuk sarannya, yang pertama yaitu sebaiknya manajemen perusahaan mulai mengakui biaya mutu dan mengklasifikasikannya ke dalam biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Yang kedua yaitu melibatkan karyawan secara aktif dalam proses perbaikan mutu seperti membentuk tim mutu. Yang ketiga yaitu manajemen puncak terlibat secara aktif dalam usaha perbaikan mutu dengan cara memberikan komitmen untuk mengarahkan usaha perbaikan mutu, motivasi karyawan, dan memberikan saran. Dan yang keempat yaitu mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keadaan seluruh karyawan akan pentingnya meningkatkan dan mempertahankan mutu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.